Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, Bapak ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pagi, luar biasa. Oke. Pertama-tama, salam sejahtera buat kita semua. Salam Horas. Horas, Horas, Horas. Salam Pancasila. Ayo kurang semangat. Ayo silakan berdiri Luna. Oke. Salam Horas. Horas, Horas, Horas. Salam Pancasila. Oke, silakan duduk nak. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke, kenapa Bapak ingatkan kembali salam Pancasila dan salam Horas? Karena di materi kita ada menyangkut Bapak mengajarkan pendekatan dengan CRT atau culturally CRT, culturally responsive teaching. Jadi pendekatan Bapak dalam pengajaran Bapak hari ini adalah pendekatan pengajaran dengan model kebudayaan. Karena materi kita sekarang adalah di bab 2 mengenai norma. Yaitu karena ada norma di sana, yaitu salah satunya norma adat. Nah, jadi kita berpakaian seperti ini dan juga membudayakan adat Batak Toba. Oke, baik. Dan model pembelajaran kita hari ini adalah model PBL, Problem Based Learning. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, silahkan bawa doa. Silahkan Ratana. Terima kasih Tuhan Yesus atas segenap cinta kasih yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini sehingga kami boleh merasakan berkat daripada Engkau. Ya Tuhan Yesus yang baik, di sini kami berkumpul ingin memulai pembelajaran kami dan yang telah hadir di dalam kami agar dapat menerima pembelajaran yang diberikan bahkan di hidup kami pada hari. Ya Tuhan Yesus kami telah kami orang berdosa dan yang kami salah bersama. Ya Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur kiranya dilakukan dan amin. Amin. Silakan dulu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau mencek kehadiran para anak didik kami. Adira, hadir? Aurora? Cahyo? Felix? Gabriel? Michelle? Nia Maharani? Rado? Septiana? Rata? Ilsadai? Yulika? Yesitri? Oke, baik, semua hadir ya anaknya. Kemudian di pagi hari ini, Bapak sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya cek dulu kerapian dan kebersihan ruangannya. Oke, silakan sampah-sampah di sekitarnya dikutip, ditahan. Menggunakan prinsip TSP, tahan, membuang sampah, pungut kalau ada sampah, baru S-nya simpan. Nah, jadi disimpan sampahnya nanti ketika ada sampah, tong sampah, baru dibuang. Atau Nina, ayo cepat, jangan ada sampah.
Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita harus siap belajar dan rapi serta bersih kelas kita supaya kita nyaman belajarnya. Kemudian Bapak mau ada pantun di pagi hari ini supaya kita lebih semangat di pagi hari ini belajarnya. Oke, baik. Ke sungai memancing ikan gabus, yang didapat malah ikan sepat. Kalau belajar pendidikan Pancasila dengan bagus, pastilah kalian jadi siswa-siswa yang hebat. Oke, tepuk tangan dulu buat anak didik kamu semua. Nah, jadi kalau kita belajar Pancasila, pasti jadi anak yang hebat di kemudian hari ya, karena akhlaknya pasti bagus. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan lagu wajib nasional untuk mengingatkan meningkatkan semangat kebangsaan kita. Ayo, silahkan. Siapa yang bisa? Ayo, si Nia. Garuda Pancasila enak ya, biar meningkatkan materi sebelumnya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Seperti biasa, kita akan sebelum memulai pelajaran, kita membuat kesepakatan kelas dulu, atau disebut dengan juga keyakinan kelas, supaya tertib dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran nantinya. Pertama, jika mau bertanya, silahkan berdiri, angkat tangan dulu, dan kalau mau bertanya, silahkan bertanya. Kalau mau menjawab, silahkan menjawab. Perkenalkan diri. Baru kemudian apa jawabannya. Baru selalu ucapkan kata terima kasih di akhir pernyataan pembicaraan. Supaya membudayakan budaya sopan santun. Oke, paham ya? Paham, nak? Nah, kemudian membawa HP dalam kelas, dalam setiap pembelajaran, kecuali kalau disuruh gurunya, itu boleh. Kalau tidak disuruh, tidak boleh. Jadi hari ini pelajaran kita mengenai materi norma, sudah Bapak permisikan kepada Bapak Wakil Kurikulum, supaya bisa meningkatkan pembelajaran kita melalui media internet nanti, akses informasi. Kemudian Bapak mau menyinggung materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya adalah mempelajari tentang siapa yang ingat? Ayo, silakan berdiri, nak. Perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Yusufi. Pelajaran materi kita sebelumnya adalah sejarah kelahiran Pancasila. Ada 4 poin yang kita pelajari dalam sejarah kelahiran Pancasila. Yang pertama, kadar sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, kelahiran Pancasila.
Yang ketiga, perumusan Pancasila. Yang keempat, penetapan Pancasila. Oke, kasih tepuk tangan. Buat Putri. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Oke, Abram, ayo. Perkenalkan, nama saya Abram. Saya akan mengucapkan apa materi kita pada pembelajaran sebelumnya. Materi kita tentang pembelajaran sebelumnya itu tentang sejarah kelahiran Pancasila, ada 4 poinnya. Yang pertama itu latar sejarah kelahiran Pancasila, perumusan Pancasila, dan penetapan Pancasila. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, masih ada? Oke, jadi itulah poin-poin penting materi kita di awal sejarah kelahiran Pancasila. Pertama mulai dari sejarah awalnya, baru proses perumusannya, kemudian bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Makanya kita selalu menggaungkan Pancasila itu. Bahkan kita menggaungkan yang namanya Salam Pancasila. Salam Pancasila mengingatkan bahwa posisi 5 jari ini adalah melambangkan 5 sila dasar negara Indonesia. Jadi itu sudah digaungkan oleh presiden kita yang pertama, Soekarno, supaya itu menjadi pedoman penghayatan bagi kita dalam bertutur kata dan bersalam kepada rakyat Indonesia. Oke, baik. Semoga kita kelak bisa mengamalkan sila-sila nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Materi kita, adapun tujuan pembelajaran di hari ini adalah yaitu pertama apa? Tujuan belajar. Ya, kedua Serta didik dapat mengidentifikasi, menanyakan hasil identifikasi, dan menghargai keberagaman norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, terus ketiga Serta didik dapat memperhatikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. kemudian alurnya Memahami pengertian norma, menguraikan nilai penting norma, ya, ketiga identifikasi contoh organ sesuai norma, dan pengembangan terhadap norma. ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami pengertian norma, menguraikan apa nilai-nilai penting norma, kemudian mengidentifikasi contoh-contoh perilaku sesuai norma dan pelanggaran yang terhadap norma tersebut. Oke, baik. Sebagai pemanasan, ada dalam melatih berkolaborasi dalam game, ada Bapak buat pemanasan dulu ya. Dalam hal ini membuat gambar burung dalam 2 tarikan garis. Nah, barisan ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Ayo, dengan 2 tarikan garis, siapa yang paling cepat dan gambarnya lebih bagus, itu yang paling menang. Ya, oke, ini marker, silakan kelompok 1 dulu, barisan kelompok 1. Ayo, silakan. Siapa yang paling cepat menggambarnya, itu yang juara satunya. Karena bisa saya tarikan langsung selesai. Oke, lanjut. Ayo, cepat nah, ayo, cepat.
Ya, udah hampir rampung. Ayo, siapa lagi? Barisan ini. Oke, lanjut. Ya, hampir rampung. Ayo, barisan kelompok 3. Oke, lanjut. Kayaknya langsung 2 orang ini udah bisa langsung selesai nih. Yang kelompok 1, 2. Gak tahu nanti kelompok 3. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke sini. Ayo, kelompok 1 udah hampir rampung. Kalau sudah ada yang selesai, maka berhenti. Oke, ketika sudah selesai langsung berhenti. Dapat juaranya. Ayo. Ayo. Bisakah kelompok 2 sekali tarikan? Ayo, lagi. Wah, udah nampak kakinya. Oke, pemenangnya sudah rampung kelompok 2 ya. Ayo, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Udah nampak kakinya. Jadi pemenangnya kelompok 2 ya. Sudah nampak mulut, organ tubuhnya. Nah. Jadi ini pemenangnya ya. Juara 1. Oke. Cukup di sini games kita. Kecepatan dalam berkolaborasi. Oke, baik. Kita masuk ke materi kita ke bab 2, yaitu membahas tentang materi dan norma. Di materi kita akan membahas norma-norma dalam masyarakat. Oke, di sini ada Bapak berikan tayangan, silahkan disimak, dicatat apa yang poin perlu, yang penting pada video tontonan ini. Ayo, silahkan diperhatikan. Adik berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Dek? Ya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi papan mainannya lupa biar aman. Oh iya. Dadah mama, dadah adik. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja.
Ada rambu-rambu di dalam berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Bentar lagi saya sampai ke sana. Jangan berhenti garis. Nanti bisa membayar pengendara ya, Pak. Oh, iya. Maaf ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang itu saja. Ada lampu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ayo kita pulang. Iya, Ma. Wah Bu, tasnya jangan disandang. Bisa memicu tindakan Dicatat yang kriminal. penting-penting. Lebih baik tasnya ditaruh di dalam truk saja. Oh, iya. Terima kasih ya, Bu, atas sarannya. Iwan ya Bu. Ya, Bu. Ayo deh. Iya, Bu Guru. Mas, jangan memutar arah dari sini. Bahaya loh. Ada lampu larangan memutarnya, Mas. Kita memutar dari sana aja ya, Mas. Oh iya juga ya deh. Nah, itu lampu boleh memutarnya, Mas. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Jika kita tak melintas, kita selamat sampai tujuan. Oke, baik. Sudah melihat tayangannya? Sudah, Nak? Oke, baik. Siapa yang bisa menanggapi apa yang terjadi di sana? Oke, silahkan. Tasya. Perkenalkan, nama saya Tasya Sunawata. Yang kita nggak di sana adalah saat kita berkendara di jalan raya, kita harus mematuhi aturan yang ada di jalan raya agar kita selamat sampai tujuan. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan buat Tasya. Ada yang lain lagi? Siapa lagi? Oke, silahkan, Nak. Iya, menaruh barang-barang berharga di dalam bagasi motor. Karena apa? Iya, supaya tidak memancing pencurian atau penjamretan kan di jalan raya. Oke, kasih tepuk tangan buat Nia. Oke, siapa lagi? Ayo, silakan, Nak. SP. Perkenalkan, nama saya Istri. Berdasarkan video sebelumnya, yang saya ingat adalah kita harus menaati rambu lalu lintas kalau sekadar kebutuhan mendesak, contohnya seperti mendapat telepon, agar kita selamat sampai tujuan. Iya, kasih tepuk tangan buat Istri. Oke, masih ada? Oke, saya. Perkenalkan, nama saya Cahaya. Yang saya ambil dari video tersebut adalah jika kita berpergian, kita harus menggunakan helm dan menyimpan barang-barang berharga di bagasi, dan kita juga harus menaati rambu lalu lintas supaya kita selamat sampai tujuan. Iya, kasih tepuk tangan. Ya.
Pertama, mematuhi rambu lalu lintas, memakai helm supaya selamat dalam berkendara, tidak kecelakaan, dan akhirnya mendapat keselamatan sampai tujuan. Jadi itulah pentingnya norma itu. Oke, masih ada? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, baik. Hari ini Bapak akan membagikan LKPD untuk melakukan kerja kelompok. Jadi kerja kelompok Bapak akan membagikan kelompok dalam 4 kelompok berdasarkan keragaman, keheterogenan, baik jenis kelamin maupun pembimbingan kemampuan, sesuai kemampuan. Oke, baik. Dimulai dari sini, hitung 1, 2, 3, 4, baru kembali nanti 1, 2, 3, 4. Ayo, mulai. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, baik. Oke, langsung bergabung ke kelompoknya yang seperti biasa, yang sesuai nomornya. Ayo, di sini semalam kelompok ya. Di sini kelompok 1. Indah. Jalan-jalan. Jadi Bapak mau membagikan kelompoknya, membagikan LKPD-nya ya. Ayo langsung berdasarkan kelompoknya. Oke, sudah bergabung ke kelompoknya. Ketua kelompok 1, silakan maju mengambil LKPD-nya ke Bapak. Lebar kerja peserta didik. Kelompok 1 ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 ini ya. Ya, kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini kelompok 2. Kelompok 2 kali kan? Oke. Kelompok 1. Ya. Oke, kelompok 3. Ini ya. Oke, silahkan kerjakan.
Oke, silakan dibaca petunjuknya, pengerjaannya. Jika ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Nah, kalau tidak ada lagi langsung ditanya, langsung kerjakan bekerja sama. Oke, semua harus aktif ya, karena Bapak akan memantau siapa yang aktif dalam kelompoknya. Ada nggak kerjasama atau hanya kerja sendiri? Nah, nanti Bapak akan keliling menilai. Oke, baik. Semua kerja ya, karena Bapak akan menilai prosesnya, kerja kelompoknya. Ya, silakan, Tasya. Oke, perkenalkan namanya, Nak, seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Rizal Mata. Saya ingin menanyakan apakah ini perlu digunting. Oke, baik. Nomor 45 itu tidak digunting, melainkan langsung dikerjakan di situ. Nanti akan dipresentasikan, Bapak tampilkan, diisi pada proyektor, ya. Nah, jadi berlomba nanti siapa per kelompok yang lebih cepat. Nah, kelompok siapa yang pertama mendapatkan TTS-nya dan mencari katanya. Jadi yang maju nanti utusan per kelas, per kelompok. Jadi ketua-ketua kelompok akan maju bergantian dan wakilnya atau sekretaris. Utusan per kelompok lah. Jadi siapa yang paling cepat itu nanti yang maju. Nah, jadi akan Bapak nilai siapa yang paling cepat mengerjakannya, kerjasamanya, siapa yang bagus. Ada kendala, Nak, kelompok 3? Enggak ya, lalu proses ya. Sama yang contohnya kan digunting. Sama contoh-contohnya itu nggak ada Pak. Iya, kalau contohnya itu digunting. Kecuali yang 2 ini. Kelompok 2 ada kendala? Ayo, berlomba ya. Siapa yang paling cepat nanti maju presentasi. Kelompok 1 ada kendala, Nak? Oke. Kelompok 4 mana ada kendala? Pak, ini ada di sini yang nomor 3, Pak. Nomor 3. Ini di mana yang ditempelkan? Oh, langsung di bawahnya aja. Makanya dibagi perilaku yang sesuai. Ini kan bentuk gambar, ini bentuk kata. Nah, mana kata, kalimat atau pernyataan yang melanggar, gabungkan aja di bawahnya. Nah. Atau bisa nomor 3, buat nomor 3. Nomor 3 pernyataan yang sesuai norma, baru di sebelah sini pernyataan yang tidak sesuai norma. Baru biar beda ya kan, gambar dengan pernyataan.
Masih ada. Ayo berpacu dalam waktu ya. Siapa yang paling cepat? Itu akan menjadi penilaian. Itu yang maju. Ayo, sudah selesai, silakan maju. Udah ada yang selesai? Ya? Itu tepat di jalan. Iya, boleh. Itu termasuk.
Ayo, bagi yang sudah silahkan maju. Sudah selesai. Ini udah. Oke. Ayo cepat dikerjakan. Kerja kau. Ayo cepat. Udah. Ayo. Berarti ini. Semua. Ya. Gak usah pakai itu kali, asal mah tergaris. Udah? Nah. Kalian udah ini? Yang ini? Udah, Pak. Udah? Oke. Kalian udah, Nak? Sedikit lagi, Pak. Ayo, coba dikerjakan. Ini memang maksimal 10 kata, Pak. Iya. Oh, itu ya. Ini cukup jawabannya, Cepat. Ini datang ada Bapak kasih. Pak, presentasinya kayak mana? Ini ada Pak kami semua, Pak. Ini yang 3 ini. Kasih tanggapan aja. Kenapa? Gak ada apa? Kalau tidak ada, nggak usah dipaksakan ada. Yang ada aja. Sudah? Ayo. Sudah. Ayo, sudah semua? Ayo, silahkan maju kelompok 4. Bagi yang sudah.
Nampakkan yang presentasi nanti. Oke, silahkan. Sini aja, terserah. Sini aja biar lempang. Ayo, laki-laki yang megang. Nah, saya yang megang. Baru satu yang menjelaskan, bergantian nanti bisa menjelaskannya. Atau di sudut sana, biar nampak apanya. Ini tetap dibikin pertanyaannya, Pak? Gak usah, harusnya nggak tahu aja. Oke, tunggu. Sambil menunggu yang lain, dilihat kawannya yang presentasi. Presentasi kelompok 4, yaitu membahas norma apa? Norma hukum. Oke, silahkan perkenalkan diri lebih dahulu, baru dijelaskan apa hasil pengamatannya, kerjanya. Oke, silahkan. Ayo, kok suaranya, Nak? Ayo agak nampak sana, Nak. Iya, biar nampak. Biar mereka kelompok lain nanti bisa mengkomentari. Kesimpulannya, pengertiannya jadi buat pengertian dan contoh. Ya. Terus? Ayo. Silahkan sambil ditunjuk. Ini bisa sambil ditunjuk. Nah. Oke. Jika ada yang mau bertanya, silahkan bilang. Atau menanggapi, boleh. Bertanya. Ya. Apa pengertian norma itu? Oke, coba ulang lagi. Mana tahu ada yang bertanya kelompok lain? Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Ayo, silakan. Perkenalkan, nama saya Yesti. Untuk pengertian norma hukum, saya kurang paham. Boleh minta tolong dijelaskan kembali? Norma hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta mengatur. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan buat istri dan kelompok ini. Ayo, tanya kembali moderatornya. Mana tahu masih ada, kalau tidak ada silakan ditutup. Oke, kasih tepuk tangan buat norma hukum. Oke, silakan dulu, Nak.
Oke. Kelompok siapa lagi yang sudah? Ayo, siapa yang sudah? Satu sudah? Oke, ayo silakan maju kelompok satu. Ya, orang ini duluan ya. Siap kelompok normal baru kelompok kalian. Ayo, silakan perkenalkan diri. Terus? Ya, yang kuat nak, yang kuat ya. Pelanggaran norma agama, memaksakan kepercayaan atau keyakinan kepada orang lain. Oke, ada yang mau bertanya? Persilahkan nak. Saya kurang mengerti tentang Coba ulang yang kuat. Kedengaran nak? Ayo yang kuat. Iya. Paham ya? Norma agama yang peraturan dari Tuhan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Masih ada? Oke, silakan. Baratornya. perilaku yang sesuai dengan norma agama ialah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, memberikan pertolongan tanpa memandang perbedaan agama, menghormati hari besar agama lain. Oke. Masih ada? Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, tepuk tangan ya. Silakan duduk kelompok satu. Ayo, siapa lagi yang sudah siap? Oke, silakan maju kelompok. Selamat pagi.
kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang bernama norma kesopanan atau norma sosial. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Sanksinya berupa celaan, cemoohan, atau dikucilkan dari pergaulan. Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan di dalam masyarakat. Ada beberapa contoh dari norma kesopanan atau norma sosial. Yang pertama, membudayakan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan sebagainya. Kita dapat melihat gambarnya. Yang kedua ada selalu bertindak baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Yang ketiga, berpamitan pada orang tua saat akan bertemu. Yang keempat, menggunakan pakaian yang sopan. Yang kelima, menolong sesama saat membutuhkan bantuan. Dan yang keenam, ketika seseorang menemukan sebuah dompet, maka ia akan mengembalikan. Soal teka-teki silang, soal keempat teka-teki silang. Mendapat nomor. Oke. Tidak. Presentasi dulu apa? Saat nomor 3. Satu. Udah. Oh. Jika ingin ada yang bertanya, silakan bertanya. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 tentang norma kesopanan. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan dulu, Nak. Ya, silakan. Ayo, kalau sudah perkenalan bisa langsung dijelaskan bergantian. Bertanya nanti. Bertanya. Misalnya contoh-contohnya atau pengertiannya. Ayo dilihat ke sini, ada apanya? Yang berarti berasal dari hati nurani manusia dan bersifat universal. Oke, boleh bergantian ya kalau capek. Pelanggaran yang berbesar di tempat umum dan buang air kecil di tempat umum. Sanksinya
kondisinya merasa ketakutan, khawatir, dan panik. Pelanggaran negatifnya itu berbicara dengan kasar terhadap orang tua, dan positifnya itu menggunakan pakaian yang sopan. Begini hasil kerja kelompok kami. Bagi semua teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya memberikan batas 2 pertanyaan. Oke. Persilahkan nak. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Raka. Bisa diulang apa saja pelanggaran norma kesusilaan? Pelanggarannya bermesraan di tempat umum dan buangan kecil di tempat umum. Sudah tidak ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan, mending dibicarakan dengan baik-baik daripada cari yang baru. Oke. Kasih tepuk tangan buat kelompok terakhir ya. Oke, baik. Sudah semua maju dan sudah semua bekerja sama dengan baik dan bagus semuanya mempresentasikan kelompoknya. Oke, baik. Untuk sebagai apresiasi setiap kelompok dalam sudah capek mempresentasikan, mendapatkan ilmu yang banyak tentang norma, di mana ada norma pertama norma agama, kedua kesusilaan, ketiga kesopanan atau disebut dengan norma sosial, termasuk juga di sana norma adat. Baru terakhir norma hukum. Ya, jadi di sana perbedaan yang melekat di sana adalah yaitu sanksinya, ya kan? Di antara keempat norma di sana, sanksi yang paling tegas dan mengikat adalah sanksi norma hukum. Apa sanksi norma hukum? Iya. Iya, ada yang denda. Jadi itulah yang paling memaksa. Jadi kita kalau melanggar sanksi norma hukum tidak bisa kita berhindar. Beda dengan norma agama. Norma agama sanksinya adalah berdosa, tidak langsung kita dapatkan di hari ini kita lakukan. Kemudian kesusilaan atau yang bersumber dari hati nurani yang paling dalam, normanya juga tidak langsung mendapatkan celaan, ya kan? Tidak langsung mendapatkan sanksinya, tetapi kita sanksi daripada norma kesusilaan bisa tadi merasa cemas, ya kan? Mungkin karena berbohong, kemudian merasa gelisah. Nah, kemudian norma kesopanan juga tidak langsung kita rasakan, sanksinya bisa berakibat sanksi ringan, ya, sanksi sosial atau dicemooh, diejek, ya kan, sama yang dilanggarnya. Kemudian norma hukum yang paling tegas, tadi sudah kita jelaskan bahwa inilah yang paling mengikat, tidak bisa kita menghindar dari jeratan hukum. Nah. Kemudian sebagai ucapan apresiasi buat kita semua sudah bekerja kelompok, mari kita lakukan tepuk salut. Ayo semua berdiri. Oke, 1, 2, 3, ya. Tepuk salut. Jempol kiri, jempol kanan, salut. Oke, kasih tepuk tangan semua. Oke, silakan duduk, nak. Oke, baik. Silakan. Bapak mau melakukan games, yaitu fun games talking stick. Nah, artinya bernyanyi
berhenti nanti ketika di tangannya lagu apa ini? Stick ini. Jadi ketika lagunya berhenti di dia akan mengambil secara kertas ini dan menjawab pertanyaan yang dia cabut. Paham ya petunjuknya ya? Sambil kita bernyanyi, sambil dijalankan nanti sticknya ini. Oke, silakan berdiri membentuk lingkaran. Ayo di sini. Ayo mejanya boleh agak digeser ke belakang. Membentuk lingkaran ya. Ayo ke sana. Ayo masuk ke sela-selanya, sampai ke belakang, sampai ke sini. Ayo langsung masuk ke sela-selanya. Ke sela-selanya. Ke belakang. Ayo memundar. Agak digeser kursinya. Ayo melingkar sampai ke belakang. Ayo ke belakang. Ayo menyambung, jangan ada yang terputus. Ayo di sini yang menyambung. Ya. Oke, baik. Stick ini ketika berhenti di lagu, selesai lagunya, maka dia harus mencabut satu pertanyaan dan menjawabnya. Paham ya? Oke, baik. Lagu kita adalah saya berikan kepada Chris. Lagunya lagu daerah, lagu Pulau Samosir. Ayo, Pulau Samosir, do berlanjut sticknya terus ya. Ketika berhenti lagunya, dia yang menjawab. Paham ya? Oke. 1, ayo kita mulai nyanyinya. 1, 2, 3, ya. Pulau Samosir do, haroro aku Samosir do. Rio asalhu saya pengingotoku, alele ngoluku, pujiho. Rio asalhu saya pengingotoku, alele ngoluku, pujiho. Isiro Musoki, padege aku hau lagi. Kondisi hasa akhirnya bawa karadopina. Sajang menit. Kondisi hasa akhirnya bawa. Oh, 5 menit sampai nutup. Ayo. Anggo bageku isi kanomoku isi ubeaku sari horma. Anggo bageku isi kanomoku isi ubeaku sari horma. Silakan kan? Lempar. Ayo silakan ambil salah satu pertanyaan di kertasnya. Dari sini kalau biar nampak dia.
Udah bawa aja. Ayo silakan maju ke depan, baca pertanyaannya, silakan dijawab. Ayo perkenalkan dirinya, apa pertanyaannya, silakan dijawab. Perkenalkan, nama saya Rafda di Sinaga. Pertanyaannya adalah apa pengertian norma? Ya. Norma adalah sebuah aturan yang diterapkan di dalam masyarakat. Oke, kasih tepuk tangan. Oke. Kita lanjut lagi sticknya. Ayo, berarti di tangan si Rapta terakhir. Satu lagi. Lagu Sapele Sapele. Si Ria kan? Tahu kan? Oke. Hah? Ada yang semua tahu kan? Oke. 1, 2, 3, ya. Sapele Sapele si Ria. Mengakak jarum bosi waktu hariba kok jom amani maloto nabi bina malam takut gaul latata laku dan kita tak jauh di saya sisi jangan isi tapi riba. Ayo, sini ya. Ayo, silakan maju nak dia. Ayo maju aja nak, di depan ditarik. Bisa? Oke. Ya. Ayo. Silakan perkenalkan diri. Apa pertanyaannya? Silakan dijawab. Perkenalkan, nama saya Deka Siawat. Pertanyaannya adalah sebutkan jenis-jenis norma dan pengertiannya. Norma agama. Norma agama adalah norma yang bersangkutan dengan aturan yang bersangkutan dengan Tuhan, yang Maha Esa. Norma kesusilaan adalah yang bersangkutan dengan hati nurani dan berhubungan dengan universal. Ya, terus? Norma kesopanan, peraturan hidup, berarti peraturan hidup yang timbul dari masyarakat. Norma hukum adalah sebuah sistem aturan atau norma. Udah? Oke, kasih tepuk tangan bagi kita semua. Oke, cukup games kita. Kita akan masuk kegiatan penutup. Ayo silakan
kembali ke tempatnya semula. Ya. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 45 dalam kelompoknya. Ayo, utusan per kelompok aja, ketua kelompoknya maju. Ayo, siapa yang maju dalam mengisi teka-teki silang? Ayo, ketua kelompok 1. Silakan langsung diisi ke proyektornya, papan tulis. Marker tadi anak, mana tadi? Marker? Oke, ketua kelompok 1. Silakan mengisi satu pertanyaan dan menjawabnya. Baru diberikan nanti ke ketua kelompok 2. Oke, bagus. Silakan maju ketua kelompok berikutnya. Ini kelompok berapa ini? 2. Ketua kelompok 2. Ayo, silakan diisi. Oke, ya, bisa nyambung ya. Jadi hukum ya. Selanjutnya ketua kelompok berikutnya. Oke, bagus, bisa nyambung. Oke, bagus, semua bisa nyambung terjawab ya. Tepuk tangan dulu buat kita. Oke, sebagai apresiasi proyek selanjutnya adalah ini mencari kata. Ayo berlanjut lagi ketua kelompoknya. Kelompok 1.
Ya, di garis ya langsung ya nak ya. Kalau ini langsung dua-dua aja. Jatah per kelompok dua-dua. Oke, bisa. Materi yang kita pelajari kesusilaan dan kesopanan. Oke, bisa ya, agama dan kebutuhan, bisa. Sosial, terus oke, hukum ya bisa, materi yang kita pelajari. Oke, selanjutnya oke, patuh dan adat ya, menyangkut materi kita norma, peraturan. Oke. Selanjutnya oke, masih ada yang bisa lagi membantu menjawab lagi? Ayo, Cahaya. Oke, masih ada. Tasya. Oke, SIM ya. Surat ya, SIM dan individu. Surat izin mengemudi. Oke, masih ada lagi? Oke, silakan Raptana. Apa itu? Sopan ya, bisa. Masih ada lagi? Oke, Abram. Oke, patuh ya. Oke, masih ada lagi? Oke, si Fani. Apa jawabannya? Sanksi ya. Oke, bagus. Oke, masih ada lagi yang belum Sudah? Oke. Kasih tepuk salut buat kita semuanya. Berdiri. Satu, dua, tiga ya. Tepuk salut. Jempol kiri. Jempol kanan. Salut. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Kita masuk ke pembagian soal evaluasi. Sejauh mana yang kita pelajari. Ya, per meja aja. Per meja mengerjakan, langsung dijawab di lembar.
Dibuat 2. Iya, ya, bentar. Itu aja kan? Tuh. Langsung dicoret aja, jawabnya aja. Ya, langsung jawabnya aja. Ya. Langsung aja. Langsung jawab aja. Langsung dijawab aja ya. Ya. Ya, jawab aja langsung. Ya, terserah kalian. Di sini aman. Oke, sudah? Dan dikumpul ke depan. Bagi yang sudah. Ayo, silakan dikumpul, nak. Nah, cepat. Udah? Ayo, cepat. Ayo, masih ada lagi? Ayo, masih ada sudah?
Sudah? Oke, habis? Oke, udah? Oke, baik. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Dan yang kita dapat pada materi ini adalah ya. Terus apa nilai penting? Pertama sama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Iya, itulah nilai penting norma. Kemudian jenis-jenis norma ada berapa? Norma yang tersebut kan sanksi yang melekat pada norma tersebut. Oke. Kesimpulan yang kita dapat ini kita akan refleksi sejauh mana kan pada tulisan ini apa dicatat apa yang kamu dapat ini udah nanti ditulis di sini jawabannya. Kemudian kedua, bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Nah, boleh ditulis, boleh buat gambar senyum, atau masih bingung, terserah. Buat di sini gampangnya, atau kasih jempol, lambangnya nomor 2, terserah. Kemudian, apa manfaat yang kamu peroleh setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apa manfaatnya setelah memperoleh materi pelajaran ini? Kemudian yang berikutnya, apa yang akan kamu lakukan setelah pembelajaran hari ini? Nah, setelah belajar hari ini, kedepannya apa yang mungkin dilakukan? Oke, paham ya? Oke, silahkan ditarik satu-satu. Mau pilih terserah ya, mau kuning atau apa? Silahkan ditulis. Ditempelkan nanti hasil sesuai pertanyaan tadi. Bagaimana perasaanmu belajar ini? Bahagia, senang, karena dibuat di situ. Baru apa yang boleh lakukan untuk selanjutnya? Oke, boleh dipilih yang mana? Kuning atau pink?
Bisa dikasih lambang jempol atau emoticon terserah apa. Udah? Tuh. Apa manfaat pembelajaran hari ini? Iya, langsung jawabannya. Kalau sudah, langsung ditempelkan ke depan, nak ya. Oke, langsung ditempelkan, nak. Ke depan ini. Oke, sini saja. Iya, boleh ditulis saja namanya. Bisa gambar lambang senyum ya. Nah, emoticon. Bahagia, ceria gitu. Di sini aja, nak, di sini. Kasih namanya, Pak. Ya. Hah? Apa tindak lanjut yang mau aku lakukan setelah belajar hari ini? Ya, sini.
Oke, baik. Bahagia ya, senang menanti bulan-bulan lalu lintas ke depannya akan dilakukan. Oke, ceria, senang akan melakukan peraturan norma dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya. Oke, jadi semua bahagia ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Berikutnya, berakhir kita materi hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari berikutnya adalah materi hak dan kewajiban pada norma. Siapkan persiapannya untuk minggu depan supaya dibaca-baca materinya di rumah, materi hak dan kewajiban. Supaya kita langsung enak berdiskusinya di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Untuk menutup pelajaran kita, silahkan tutup doa. Iya, selain materi kita selanjutnya hak dan pada norma dibuat resume daripada tentang materi hak dan kewajiban. Mengambil poin-poin penting mengenai materi dan norma. Supaya itulah tugas materi selanjutnya. Oke, silahkan pimpin doa nak. Oke, si Yesitri, silakan. Amin. Silakan duduk nak. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari silakan istirahat bagi yang istirahat karena bel tadi sudah berbunyi.